Janji Allah bagi orang yang menolong agama Allah. Nah, ini kita mulai dari janji Allah orang yang menolong agama Allah. Al-Quran menyebutkan dengan tegas bagi orang yang menolong agama Allah, yaitu Islam, di dalam surat Muhammad, surat yang ke-47 ayat ke-7, Allah berjanji. Nah, ini janji Allah. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah, pastilah Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Jadi insya Allah kita semua yang menolong agama Allah dengan mewujudkan Masjid Al-Kautsar ini, insya Allah ditolong Allah. Amin ya rabbal alamin. Berkaitan dengan janji Allah ini, Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, yang dikenal dengan Imam Syaukani, di dalam kitab Tafsir Fathul Qadir jilid 5 halaman 39 berkaitan dengan ayat yang ke-7 dari Quran surat Muhammad, beliau menegaskan intan suru dinallah yansurkum alal kuffar wa yaftah lakum. Jadi yang dimaksudkan di dalam ayat intan surullah yansurkum, barang siapa yang menolong agama Allah, jika siapa yang menolong agama pasti ditolong Allah. Yang dimaksud adalah tansuru dinallah, menolong agama Allah. Agama Allah itu agama apa? Islam, agama tauhid. Yansurkum alal kuffar wa yaftah lakum. Jadi menolong dari orang-orang yang melawan Islam, yaitu orang kafir, dan juga pasti akan memberi kemenangan. Wala suranallahu man yansuruh. Ayat ini serupa menolong orang yang menolong agama Allah. In tansuru nabiyallah yansurkum. Jadi kalau orang menolong Nabi Allah, juga Allah pasti menolong kalian. Karena itu manakala ada orang yang menghina Nabi, maka wajib kita bela. Ini di Indonesia kan kadang aneh. Allah katanya kuat. Kenapa Allah mesti kita tolong? Nah, ini kan namanya mengacaukan pikiran, ghazwul fikri. Qala Qutrub intan suruh Nabi Allah yansurkum. Jadi kendati pun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah almarhum, kalau ada orang yang menghina Nabi, harus kita bela. Baik pembelaan itu dengan cara apapun, kita harus bela. Wasabab taqdamakum ay indal qital wa yatasbitul aqdami ibaratun anin nasri wal maunati fi mamatinil harb. Jadi meneguhkan langkah-langkah itu artinya memberikan pertolongan, dan insya Allah pasti kita akan menang. Jadi kita menang itu dalam pengertian andaikan kita itu gugur, andaikan kita itu gugur, pasti dijamin masuk surga. Jadi jangan lalu kemudian buktinya Pangeran Diponegoro yang menolong agama Allah, kok kenapa jadi kalah? Justru Allah menolong. Pangeran Diponegoro itu memberikan syahid kepada yang bersangkutan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, sekarang kita masuk kepada teknis operasional berkaitan dengan perang. Jadi pada tanggal 3 Ramadan tahun kedua Hijriah, setelah Nabi itu menyerahkan kepemimpinan kota Madinah kepada Abdullah bin Umi Maktum, Nabi berangkat dari kota Madinah. Jadi suatu hari ada informasi yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, ada kafilah dagang yang akan pulang dari Syam menuju ke Mekah.
Nah, dari wilayah itu akan melewati Madinah. Dan ditelisik bahwa kafilah dagang itu terdiri dari 30 pengusaha, 30 konglomerat, dengan barang dagangan yang dibawa itu 1000 unta. Jadi 30 pengusaha dari wilayah Syam akan balik ke Mekah dengan melewati wilayah Madinah itu dengan 1000 unta barang dagangan yang dibawa. Nah, kalau satu unta itu 5 kuintal, 1000 sudah berapa? Itu luar biasa. Karena itu apa? Maka kemudian informasi itu diterima oleh Nabi, maka kemudian Nabi mengumpulkan kekuatan untuk membalas. Karena dulu pada saat 2 tahun yang lalu Nabi hijrah bersama kaum muslimin, itu seluruhnya dirampas. Hartanya tidak boleh dibawa, dan semua harta umat Islam yang memeluk Islam, mengesahkan Allah itu dirampas semua oleh orang kafir Quraisy. Karena itu setelah Nabi hijrah 2 tahun, ingin mengembalikan bahwa dulu engkau merampas harta kami, maka kami akan merampas harta dia. Nah, kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Jadi ini merupakan latar belakangnya. Jadi para saudagar itu 30 orang itu dengan 1000 unta yang ditaksir nilainya menurut ahli sejarah, ahli tarikh itu 50.000 dinar. Kafilah dagang itu dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Nah, jadi saya masih belum bisa membayangkan bagaimana telik sandi yang bisa dikirimkan. Ini karena ini dulu, Pak. 1400 tahun, 14 abad lebih yang lalu itu bagaimana tekniknya. Kalau sekarang itu kan gampang mengirimkan berita lewat WA, lewat HP, lewat telepon, itu gampang. Nah, rupanya Abu Sufyan bin Harb ini dia menerima kabar, mendapat berita bahwa kafilahnya akan dicegat oleh pasukannya Nabi. Itu dengar. Bayangkan cara dengarnya itu yang saya masih mikir. Nah, ketika beliau itu dengar, maka lalu dia kirim berita ke Mekah agar orang-orang Quraisy menyiapkan pasukan untuk berperang dengan pasukannya Muhammad. Akhirnya, nah ini, jadi akhirnya terkumpullah kekuatan 1000 orang yang menuju untuk menyelamatkan kafilah dagang yang akan dipotong jalannya, yang akan dirampas barangnya oleh pasukannya Nabi. Pasukan Quraisy itu dipimpin oleh Abu Jahal. Nah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, rupanya pemimpin kafilah dagang yang dengan 1000 unta itu dia pinter. Dia tahu jalan di mana pasti Nabi Muhammad itu mencegatnya di wilayah Badar, wilayah lalu lintas umum yang biasa dilewati. Tetapi ternyata Abu Sufyan bin Harb itu mengambil jalur lain lewat pinggir laut, sehingga pencegatan itu menjadi apa? Gagal. Tapi pasukan yang dari Mekah 1000 orang dipimpin Abu Jahal sudah jalan menuju Badar. Jadi yang tadi yang kafilah dagang selamat jalan lewat pinggir laut, tidak lewat yang melewati Badar, pasukan Abu Jahal
1.000 orang itu ke situ. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, tatkala Abu Sufyan bin Harb itu selamat, kafilah dagangnya selamat, orang-orangnya juga selamat, maka kemudian kirim berita lagi, telik sandi lagi, bahwa wahai Abu Jahal, kami semua dan dagangan kami sudah selamat. Karena itu kembalilah ke Mekah, jangan teruskan perjalanan itu dan tidak usah berperang dengan Muhammad. Ini permintaan Abu Sufyan. Jadi dasar Abu Jahal ini sudah orangnya sombong. Memang beliau itu bangsawan. Sudah bangsawan, kaya, pemimpin Quraisy. Sombongnya minta ampun. Sudah dibilang kembalilah ke Mekah, jangan sampai ke Badar. Apa jawab Abu Jahal? Abu Jahal menjawab, kami tidak akan kembali ke Mekah sebelum sampai ke Badar. Sekalipun kafilah dagang kita sudah selamat sampai di Mekah, kita harus meneruskan perjalanan sampai ke Badar. Oh, ini kan Masya Allah ini. Nah, nanti kajian-kajiannya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya di sini pasukan Muslim mendengar bahwa kafilah dagang sudah selamat sampai ke Mekah, dan sementara pasukan perang Quraisy sudah mendekati Badar. Maka kaum muslimin gentar, Pak. Gentar. Kenapa? Karena kekuatannya sangat jauh, Pak. Kekuatannya sangat jauh. Kita lihat perbandingan kekuatannya. Nah ini. Pasukan kaum muslimin itu hanya 313 orang. Terdiri dalam 80 orang Al-Muhajirin, 231 orang Ansor. Tapi dalam riwayat yang lain ada yang menyebutkan 314, tapi dalam riwayat yang lain juga ada yang menyatakan 315 sama Nabi Muhammad. Sementara pasukan kafir Quraisy 1.000 orang. Dan sangat jauh bedanya. Kenapa? Nih. Perbandingannya. Nah ini. Perbandingannya itu pasukan kaum muslimin katakanlah 315, pasukan kafir Quraisy itu 1.000 orang. Senjatanya ala kadarnya. Namanya orang baru 2 tahun. Senjata kaum kafir Quraisy itu lengkap. Kaum muslimin belum berpengalaman perang, belum pernah berperang. Sementara kafir Quraisy pengalaman perangnya luar biasa. Dan mereka itu jawara-jawara. Kekuatannya 700 onta, 100 kuda. 12 kepala suku yang diserai tugas makanan dan minuman. Berlimpah. Nah karena itu apa? Nah ini Pak. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah.